Biar pagi nggak sendiri, enaknya ditemani kopi pagi. Halo semuanya, gue Ibam, kembali lagi di podcast Kopi Pagi. Jadi di episode kali ini gue mendatangkan tamu nih, yang spesial. Lu tahu gak siapa tamunya? Nggak tahu? Oke, jadi tamu gue adalah si Arfa. Halo. Halo. Apa kabar? Sehat? Baik. Ini apa nih, kopi nih? Kopi, minum selalu. Aman aja. Hitam nih. Nah, hitam mah. Kopinya ngopi hitam aja. Agak. Lu kalau mau makanan tuh ada tuh belakang. Kebalik. Ini apa nih? Ini ya menu-menu lah. Menu. Iya. Tapi lagi tutup. Tutup. Loh, itu aja tuh belakang. Nah. Ciki nih. Ini ngemil ya? Iya. Sambil ngobrol aja. Iya. Santai aja kita. Kabar gimana, baik? Baik. Fotografi aman? Job gitu? Lagi gak ada sekarang. Tapi masih sering hunting. Gue mau nanya nih. Boleh nanya apa? Ya, gue kan akhir-akhir ini gue demen banget foto nih ya kan. Iya. Nah, gue mau nanya nih, lu perjalanan lu awal-awal foto tuh gimana sih? Perjalanan awal foto. Kayak Awal mula gue suka foto. Iya. Gue sebenarnya tuh gak tahu. Gue tuh gak tahu kalau gue tuh bisa suka sama fotografi. Jadi awalnya tuh gue gak ngerti sama sekali, gak kenal sama sekali sama fotografi tuh apa sih fotografi gitu kan. Yeah. Pas di tahun 2021 tuh kan gue main Instagram. Ya. Main Instagram, gue scroll lah di Instagram itu. Gue lihat ada salah satu postingan yang menarik perhatian gue. Apaan tuh? Itu postingan fotografi. Jadi fotografi itu kayak street fotografi jalanan gitu. Gue juga bingung kenapa gue bisa suka, tapi karena gue ngelihatnya tuh kayak bagus banget gitu dari gue dulu gak ngerti kan, tapi yang gue lihat kayak sebagai orang awam itu bagus gitu. Itu dia diambil sama fotografer Jogja namanya Reza Febrio. Wah, kayak gue tahu tuh. Nah dari situ gue mulai suka tuh di tahun 2021 sama fotografi. Seingat gue gak tahu tanggalnya berapa, kayak bulan Februari tahun 2021 gue mulai suka sama fotografi. Gitu. Nah, lu ya kan suka fotografi nih. Iya. Awal-awal lu foto tuh pakai kamera apa? Apakah pakai HP apa langsung lu punya kamera gitu? Awal-awal gue foto sebenarnya gue nggak punya kamera, Bang. Jadi gue awal-awalnya tuh belajar dari HP. HP itu kan ada kayak mode manualnya ya. Gue tuh dari pas gue liat postingan itu sebenarnya gue langsung kayak tertarik belajar fotografi itu gimana sih. Nah kebetulan karena si fotografer itu punya channel YouTube, jadi gue mampirlah ke channel YouTube-nya. Ternyata dia ngebahas juga tuh tutorial awal fotografi, cara belajarnya gimana kan. Nah gue belajar dari situ segitiga exposure, terus belajar tentang angle, komposisi segala macam. Tapi yang awalnya gue bener-bener pelajarin tuh tentang segitiga exposure-nya. Tapi karena gak bisa, gue gak punya kamera, di HP gue kebetulan ada mode pro-nya tuh kan ada segitiga exposure-nya. Jadi gue belajar lewat situ sih. Terus kalau misalkan lu awal-awal punya kamera tuh pas kapan ya kan lu udah istilahnya udah masuk ke dunianya nih. Nah terus lu benar-benar pengen fokusin tuh gimana? Awal-awal gue punya kamera tuh di tahun selanjutnya sih. Jadi setelah 1 tahun gue belajar otodidak lewat YouTube terus lewat HP, gue alhamdulillah tahun 2022 bisa beli kamera pertama gue. Apaan kamera? Kamera pertama gue tuh kamera DSLR merek Canon. Serinya itu 3000D, itu kamera pemula sih, masih gue pakai sampai sekarang. Tapi itu maksudnya buat harian gitu, buat lu kemana-mana, buat foto-foto gitu, bagus gak sih? Kayak cocok gak sih buat harian? Kalau buat harian cocok sih. Apalagi kalau lu mau belajar ya, itu udah cocok banget. Tapi overall sih gue cocok-cocok aja sih pakai kamera itu. Tapi kalau ada rezeki ya pengen ganti lagi sih gitu. Mau ganti apa niatnya? Ganti apa? Gue pengen ganti ke mirrorless sih. Karena mirrorless. iya, karena gue ceritain dah kenapa nanti gue mau ganti ke mirrorless. Siap. Nah, ya kan tadi lu udah suka-suka foto nih. Lu nge-export fotonya itu lebih suka foto yang natural gitu, habis lu foto habis itu lu lihat hasilnya, wah bagus nih, gue mau ngepost. Apakah lu kayak diedit lagi gitu? Kalau gue pribadi gue edit sih.
Jadi sebelum gue posting tuh gue usahain gue edit dulu. Karena ya gak tau aja kalau misalkan gue gak edit fotonya sebelum gue posting kayak kurang lengkap menurut gue. Jadi paling gue color grading baru gue upload ke Instagram gitu sih. Berarti lu lebih suka Iya. lebih proper Iya. diedit dulu ya? Diedit dulu baru gue posting gitu. Selalu kayak gitulah. Kalau lu foto, ya kan gue baru mulai nih misalkan Iya. mau street fotografi. Nah, lu kayak ada saran gak sih tempat yang bener-bener bagus kayak misalkan dari segi apa namanya latarnya gitu atau cahayanya atau apa gitu? Kalau street photography itu kan basicnya lu foto di jalanan ya. Street photography itu kan kayak fotografi jalanan. Jadi apapun yang ada di jalan lu potret gitu. Entah itu gedung-gedung yang ada di jalan, objek ya kayak subjek ya kayak hewan atau manusia. Ya. Sebenarnya bagus atau enggaknya sih menurut gue paling bagus kalau tempatnya rame kayak pasar, terminal bus, gitu-gitu sih. Tapi kalau gua ada rekomendasi tempat sih. Kalau di Jakarta tuh bagus di Glodok. Di Glodok bagus. Glodok gua hunting di situ waktu itu sama teman gua. Itu lebih ke arah kayak dia tuh kayak gimana tuh ya kan Glodok gue taunya ya orang-orang Chinese lah gitu kan. Tempatnya apakah mengikuti budaya Chinese atau gimana gitu? Kalau gua waktu itu kenapa Glodok bisa jadi tempat yang bagus menurut gua karena gedungnya itu bagus. Jadi lu udah gitu kan tempatnya luas ya. Jadi lu bisa explore gak hanya di satu titik gitu. Bisa sampai ke gang-gang gitu kan. Jadi ya menurut gua itu sih bagus di Glodok. Kalau misalkan di daerah Bogor itu bagus di deket-deket Istana Bogor tuh. Karena jalannya rame kan. Yang Surya Kencana. Surya itu Kencana bagus. juga bagus. Oh, Gua hunting di situ juga pernah. Oh lu pernah di situ? Pernah gua. Gua pas itu cuman beli ini apa namanya yang kikil-kikil itu tuh. Oh yang itu, yang Pak Jumat. Nah iya. Iya, Nah. gue belum pernah nyoba itu. Iya, maksudnya gue juga ngeliatnya kayak bangunannya vintage. Iya, itu yang menarik sebenarnya. Karena kan ada pattern-pattern dari bangunan yang bisa kita explore gitu kan. Kayak dari grafitinya gitu-gitu loh. Oh iya. Nah itu. Berarti kalau misalkan lu lebih suka kayak huntingnya tuh bener-bener yang tempat-tempatnya yang sangat-sangat ini ya Instagramable banget ya gitu maksudnya. Iya sih. Dilihatnya bagus nih Yang buat iya, post iya. gitu. Ya Jadi gitu sih. nggak sembarangan lu foto gitu kan. benar, Walaupun temanya tuh street fotografi Iya. gitu. Oh iya. Gue lebih suka yang kayak gitu. Sama yang pokoknya yang tempatnya gedungnya itu bagus atau bangunan-bangunannya terus yang banyak aktivitas manusianya. Karena gue gak cuman fokus foto-fotoin gedung doang kalau lagi street fotografi. Pasti selalu ke potret manusianya. Kalau potret ke manusianya itu namanya human interest, cuman tetap masuk ke dalam kategorinya street fotografi. Sebenarnya street fotografi itu luas banget. Jadi ya ada human interest, human portrait. Ya itulah banyak yang bisa dikulik gitu. Nah, gue pengen nanya nih. Boleh apa tuh? Momen lucu pas lu lagi hunting tuh apa? Lu pernah gak? Pernah gue Gimana tuh? di ini sih di pasar waktu itu di pasar Minggu. Ah. Di pasar Minggu gue waktu itu lagi hunting sama teman gue kan. Gue nggak tahu kalau di pasar Minggu tuh yang jaga banyak badannya kan gede-gede ya serem ya. Gue lewat situ tuh langsung diliatin gitu. Tatapannya kayak mengintimidasi gitu kan. Gue bawa ya lu bayangin kamera DSLR kan gak compact tuh, bodinya kelihatan banget lah. Jadi dia nanya ngapain gitu. Izin Pak mau foto-foto, gue bilang kayak gitu. Mau ngapain foto-foto? Buat apa? Ditanya gitu. Wah, gue di situ kayak, aduh gak usah foto di sini aja apa ya? Pindah ke tempat lain gitu di daerah luarnya aja. Gue bilang lah buat kebutuhan pribadi, ini gak saya posting kemana-mana. Padahal gue posting ke Instagram itu, jadi ya izin. Ya jadi ya itulah. Seringnya sih pengalaman lucunya ditegor. Kadang diusir. Diusir? Iya diusir. Lah gimana? Diusir jadi gak boleh foto di situ, harus ada izin terus nanti abis udah izin biasanya kita bayar baru bisa foto-foto di situ. Itu jatuhnya pungli ya kalau gitu ya? Ya nggak tahu dah itu. Oh berarti lu jadi itu kayak pengalaman lu tentang foto street fotografi itu kayak bener-bener ada lah lika-likunya yang aneh-aneh gitu kan? Ada juga pas lagi foto nih kan kita kan fotoin orang ya. Secara candid gitu. Candid tuh gak kita rencanain jadi bener-bener ya udah natural aja. Kadang tuh ada orang yang mau difoto, ada yang udah kebiasa, ada yang enggak gitu. Gue waktu itu pernah dibentak.
Iya. Iya. Shit. Gak mau difoto jadi ya udah gue hapus depan dia. Ini Pak maaf ya saya hapus nih fotonya. Dari situ gue lanjut lagi. Itu kacau sih. Iya itu sih paling. Anjir. Berarti yang bener-bener ya lu harus terima risikonya lah ya kalau misalkan mau jadi foto street. Iya harus terima resikonya. Berarti kalau gue tuh lebih harus banyak belajar nih ya kan tentang street fotografi. Nah, jadi itu dia cerita yang menarik dari Arpa tentang fotografi. Buat yang masih penasaran tentang hal-hal lucu yang lainnya, tentang hobi-hobi dia yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Halo semuanya, balik lagi di Kopi Pagi. Gue lagi nggak sendirian, enakan nemenin Kopi Pagi. Mantap. Halo semuanya, balik lagi di Kopi Pagi. Biar pagi nggak sendirian, enaknya ditemenin Kopi Pagi. Mantap. Mantap. Balik lagi nih. Balik lagi. Nah, ya kan tadi kita udah bahas tentang fotografi kan. Iya betul. Nah, gue liat tuh di IG lu tuh bagus banget nih editan video lu. Lu emang bener-bener konten kreator gak atau gimana gitu? Coba jelasin dong, kayak kasih tau gue awal perjalanan lu tentang video gitu. Maksudnya lu ngedit gitu atau gimana? Coba. Nah kan tadi gue ngebahasnya fotografi nih. Sebenarnya waktu awal gue mulai fotografi itu gue gak ada niat buat kan gue kan fotografi dulu nih awalnya. Iya. Gak ada pandangan videografi itu apa. Nah tapi dari situ justru karena gue makin sering foto, makin sering motret, di situ gue kayak bosen kayaknya fotografi terus. Oh, Gue kepikiran iya nih. gue ngulik lah. Awalnya justru nggak ke videografi dulu, Kemana tuh? ke editing. Editing dulu. Foto apa? Editing foto tuh awalnya karena gue sering foto-foto kan. Iya. Mau gak mau kalau orang udah sering foto belajar ngedit juga. Jadi dari situ gue belajar ngedit foto. Nah kepikiran tuh waktu itu kayaknya kalau misalkan edit foto dikontenin bagus deh. Waktu itu belum kepikiran kayak aku mau terkenal lewat YouTube, nggak kepikiran kayak gitu sih. Jadi kayak ya emang suka aja gitu ngedit foto, kayak seru kalau misalkan diupload ke YouTube. Gue pengen lihat aja siapa aja sih yang bakal ngikutin YouTube gue gitu kan. Oh iya. Nah akhirnya dari situ, dari fotografi terus mulai belajar editing foto, mulai bikin YouTube juga dari situ. Itu tahun yang sama juga, tahun 2020 akhir 2021 mau ke 2022. Nah gue di situ konten pertama yang gue upload itu yaitu konten editing foto. Tapi waktu itu gue nggak bisa ngedit, jadi kayak pakai ini atau gak filter gitu, filter bawaan aplikasinya. Tapi di situ gue tulisnya tutorial padahal semua orang bisa. Gimana itu dia gue tulisnya tutorial padahal semua orang bisa. Tapi gak apa-apa kan, belajar dari situ kan proses kan. Iya, proses. Nah barulah karena dari situ gue udah mulai ngerti lah dikit-dikit tentang editing foto. Di situ kayak gue mau belajar lagi nih tentang visual gitu. Salah satu kan videografi gue mulai bikin konten itu kayak konten ngomong depan kamera tuh. Oh iya. Iya, gue konten ngomong depan kamera. Itu Gue ngebahas apa? sama ngebahas editing foto juga. Oh, iya. Tapi waktu awal di YouTube itu kan gue kan cuman pakai suara gue aja tuh. Ah iya, kayak Nggak, FO. iya voice over gitu, nggak pakai muka gue. Nah di situ gue mutusin buat berani tampil lah depan kamera, kayak seru nih kalau misalkan gue ngonten terus kelihatan muka guanya gitu. Iya. Dan dari situ gue mulai ngonten depan kamera gitu kan. Ngebahasnya tentang ya agak jauh-jauh lah dari editing foto, terus fotografi. Kayak fotografi tuh gue ngejelasin inilah cara-cara foto, walaupun di situ ya gue jujur gue sadar ilmu gue masih belum tinggi gitu kan. Ilmu gue masih ya tapi apa salahnya gitu kan. Mencoba. Iya, karena mencoba. Manusia kita harus mencoba terus. Betul. Kan dari situ gue juga proses lah. Iya, proses. Nah dari situ mulai coba buat konsisten terus kan. Nah waktu itu kan ada tuh yang baru muncul Apa itu? format konten yang ini loh, yang kayak Reels, Instagram Reels tau kan. Oh iya. Awalnya kan gue kayak di YouTube kan. Tapi di YouTube tuh gue pusing tuh kayak aduh kurang rame.
Jadi gue kayak pengen rame gitu loh konten gue. Kayak biar usaha gue nggak sia-sia, ada yang nonton lah minimal. Karena waktu pas gue di YouTube yang nonton masa 15 doang gitu. Yang like cuman akun utama gue sama akun kedua gitu kan. Kayak ya Allah kasihan amat ya gitu. Iya. Jadi ya udah akhirnya mulai nyoba tuh di Instagram. Ada format konten baru nih. Gue upload lah konten pertama gue. Yang nonton 1000. Itu gue ngebahas ini tentang ini apa namanya color grading juga, tapi itu bukan ke cara color gradingnya, cuman ke pengertiannya doang. Nah di situ udah rame, semangat dong karena kontennya, oh ya rame nih kontennya, buat terus tuh, sampai gue punya jadwal lah Bam. Jadwal. Wah lu bener-bener jadi kayak dari yang fotografi lu udah masuk ke dunia fotografi yang bener-bener kayak pro gitu, maksudnya lu udah mendalami lah ya. Iya, terus sekarang yang video juga nih. Iya. Wah, itu gokil sih. Sekarang konten-konten gue tuh jarang gue ngomong depan kamera. Ya, kenapa tuh? Sekarang tuh format konten yang lagi viral tuh kalau di konten kreator sekarang tuh ada namanya Gaux Art Style. Jadi itu kayak konten penjelasan tapi lu ngejelasinnya kayak bener-bener kayak sinematografer apa. Jadi kayak setiap frame yang lu hasilin tuh bener-bener kayak frame film gitu, kayak scene-scene di film. Jadi ya itu gue terapin juga di konten-konten gue ya alhamdulillah sih sekarang masih jalan, masih lancar gitu. Cuman ya buat konten kayak gitu effort sih lumayan. Tapi view-nya naik gak kalau misalkan ya kan sekarang lu udah beralih ke arah yang kayak cinema art gitu. Iya sinematografer gitu ya. Ini sih sebenarnya views itu gak nentu. Gua kalau sekarang udah gak ngejar views. Jadi apa yang bisa gue hasilin, terus hasilnya bisa ibarat kata ya buat diri gue puas lah kayak. Ya habis gue hasilin gue seneng gitu bisa ngasilin. Kepuasan pribadi lah. Kepuasan pribadi betul. Kalau dulu gue mikirin views stres Bam. Wah itu emang. Kan karena kita udah sering dapat angka misalkan 1000 nih yang nonton, sekalinya ngedrop kan itu bisa kepikiran tuh jadi malas lagi. Makanya sekarang gue lebih fokus ke kualitas saya dibanding kuantitas viewsnya gitu. Gitu sih. Nah lu ya kan kayak lu udah ngebahas tentang yang video-video itu, lu biasanya pakai tools apa sih kayak ngedit dari awal kan banyak tuh dari tahun 2019 lah ya. Maksudnya video-video kayak videographer gitu kan. Ngeditnya tuh di mana sih? Nah, gue waktu awal sebelum gue mulai konten justru ya gue juga belajar ngedit. Kan ngedit foto nih udah nih, belajar lah ngedit video. Ngedit video tuh awal-awalnya kalau lu tahu aplikasi dulu yang populer tuh aplikasi KineMaster. Nah, itu gue pakai. Lu kalau pernah pakai tuh. Nah, itu gue dulu pakai aplikasi itu tuh. Ya kayak basic kayak gimana cara nge-cut video, cara-cara pasang transisi gitu kan. Sesimpel gitu doang sih. Jadi dari situ mulai belajar ngedit konten juga di situ. Terus muncul aplikasi sekarang kan namanya CapCut tuh. Ya, CapCut buat jedak-jeduk tuh sekarang lagi hype. Iya, lagi hype-nya jedak-jeduk emang CapCut. Nah, karena gue ngeliat nih, gue kan bandingin juga antara KineMaster sama CapCut. Sama kompetitor aplikasi editing lainnya. Dibanding itu semua, kayak emang CapCut yang memenuhi kebutuhan buat editing konten gue gitu. Jadi karena gue ngeliat fitur aplikasi CapCut ini lengkap, ya udah gue pakai aplikasi CapCut. Tapi dulu masih gratis tuh, masih enak kita buat explore gitu kan. Sekarang udah bayar mula apa jadi ya. Jadi males lah ya. Jadi aduh bayarnya mahal banget gitu. Serba beli semua ya kan sekarang. Jadi kalau dibandingin sama zaman dulu tuh kayak pengen zaman dulu cuma ya editnya tuh yang sekarang gitu. Iya betul. Iya. Terus kalau misalnya lu kan tadi banyak kan video tutorial ya. Lu kalau misalnya kayak video-video daily lu tuh ada gak sih kayak video-video daily lu pernah buat gak? Gue pernah nyoba format kontennya kayak format lu bikin ada in my life tapi seolah-olah lu hidupnya tuh kayak di film, ngerti gak sih? Kayak lu bangun tidur lu kamerain gitu. Padahal lu gak bener-bener baru bangun tidur, kayak udah aja di setting. Gue pernah kayak gitu. Cuman kalau gue mikir lagi ya, gue ini siapa gitu. Kayak pengen orang mana ada yang mau ini sih tahu hidup gue kayak gimana gitu kan. Jadi ya gue pernah nyoba kayak gitu. Ya ada yang nonton, cuman karena menurut gue kurang relate sama audiensnya, jadi ya gue stop bikin konten kayak day in my life kayak gitu. Jadi nggak main lah algoritmanya. Algoritmanya nggak main. Jadi lu lebih ke arah yang editing kayak tentang editing foto, terus ngebahas tutorial, edukasi lah. Iya, lu kalau misalkan kayak ngebahas tutorial tuh biasanya lebih
ke arah yang kayak gimana sih? Ngebahas tutorial lebih ke arah yang kayak gimana? Maksudnya kayak Kayak misalkan di CapCut nih ada fitur Oh. ini yang orang nggak tahu gitu. Terus kayak di VN atau di Motion gitu kan ada orang nggak orang tahu tuh fitur itu padahal gratis. Nah lu tahu, nah lu ngasih tahu gitu gimana? ya gua kayak gitu sih. Kayak contoh konten editing yang gua pernah bikin tuh kayak konten tentang ya tutorial cara buat efek ini, cara buat transisi ini gitu-gitu sih. Jadi lebih ke teknis editingnya dibanding pengertian fitur lebih lanjutnya. Gua kalau editing video kayak gitu. Cuman kalau editing foto ya gue sebenarnya jarang sih Bam ngasih konten tutorial editing foto buat sekarang gitu. Lebih sering editing video justru. Iya. Karena menurut gua editing foto itu kalau udah dikulik udah mentok di situ. Paling orang ngertinya kayak color correction, habis itu color grading, habis itu masking. Walaupun ke situ-situnya kan luas gitu, sebenarnya luas. Iya. Cuman bahasanya itu kadang orang susah ngerti, dan kalau misalkan mau dibuat pun partnya bisa panjang. Kalau editing video kan kayak gimana cara buat efek ini tuh udah bisa sampai situ aja gitu. Jadi gua karena ngeliat dari efisiennya di editing video ya udah gua buat editing video. Oh lu berarti lebih ke arah yang video-video gitu. Iya, sekarang yang ke arah video. Lu kalau lu jadi kan pas itu lu pernah bikin video daily lu kan. Nah itu lu lebih apa ya istilahnya kegiatan lu sehari-hari kan apa lu pernah konten tentang balik lagi nih ke fotografer jadi lu kontenin Oh ya gua ngerti. kayak yang biasa di dada Iya, tuh iya. orang kayak gitu lu pernah gak? Gua nggak pernah, tapi gua ada rencana buat konten kayak gitu. Cuman kan itu harus ada alatnya lagi ya. Iya. Dan itu harus ditempelin kayak HP atau enggak kamera action cam gitu kan. Iya. Nah, gua ada rencana sih buat kayak gitu karena belum pernah kan. Itu bakal menarik juga di Instagram gua. Karena kan itu kan sesuatu yang baru gitu. Iya. Kalau day in my life ya kegiatan gua sehari-hari aja biasanya gua buat kalau hari libur. Karena gak mungkin misalkan waktu itu gua masih sekolah bawa kamera ke sekolah kan ribet tuh. Iya ribet jujur. Iya, jadi ya pas hari libur aja gue buat kegiatan yang ngapain gitu, bangun tidur ngapain, sampai malam gitu. Ya, kayaknya sih seru sih kalau misalkan kayak lu punya dokumen video lu kayak moto-moto tentang ini kayak street Iya. gitu kan kayak apalagi lu ngasih tahu tentang nih foto kayak gini nih gitu kan oh berarti lu ada niatan gitu ya? Ada, nah itu nama kontennya tuh kalau yang kita foto street sambil ngevideoin itu di dada tuh kan kelihatannya, jadi sudut pandangnya tuh kayak di kameranya gitu kan. Nah itu namanya point of view street photography, POV street photography. Dulu gue sebelum terjun gue nguliknya justru nontonin konten POV orang-orang. Nah itu lagi Reza Febrio tuh yang fotografer Jogja itu gue emang itu gue terinspirasi banget sama dia. Oh, itu benar-benar Iya. istilahnya guru yang Guru otodidak gue dia. iya Ya, sekarang follow-followan di Instagram. lu di follow back Iya udah di follow back. gokil Dia pencapaian lu ya Iya alhamdulillah lah kenal jadinya sekarang. Tapi dia bagus banget kontennya. Iya. Jujur tuh keren tuh orang. Anjir, berarti lu suatu pencapaian yang lu pengen capai itu udah tercapai ya? Salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Dari lu mengagumi lu kayak ngeliat konten-kontennya. Terus sekarang jadi temenan gara-gara Sekarang lu punya suatu kesukaan yang sama lah sama Iya, dia, betul. di jalan yang sama. Karena fun fact-nya juga gue beli kamera itu gue minta rekomendasi dari dia. Iya. Serius. Dia dikasih rekomendasi kalau mau buat pemula fokusnya ke foto mending ambil ini aja deh katanya gitu. Gue DM dia waktu itu. Iya. Ya akhirnya ya udah gue beli. Gokil. Itu. Gue nggak nyangka lu follow-followan. Gue kira emang lu kayak cukup mengagumi doang gitu, maksudnya ya lu ngefans nih sama dia udah kayak gue nggak bakal mungkin dah di fallback, apalagi gue dem-deman teman-temannya jadi temenan gitu kan, kayak ini suatu yang nggak mungkin dah, ternyata itu benar-benar terwujud. Nah tuh. iya. Nah, itu. Seneng sih gue. Nah terus selain yang tadi dari Jogja tuh ada lagi gak yang menginspirasi lu? Bahkan mungkin dari temenan juga kayak yang Jogja itu. Ada. Siapa tuh? Arto Dipro. Lu kalau tahu Arto Dipro tuh dia ngebahas gak cuma fotografi, tapi videografi, sinematografi, editing foto, editing video, ngebahas kamera, cara belajarnya juga, cara belajar. Dia lengkap pokoknya. Gue belajar editing justru dari dia juga. Terus kalau lu tahu Agung Hapsah,
Tapi kan ini kan kayak ada gak sih fotografer yang lu suka selain Reza Febs kan? Reza Febrio. Ada sih sebenarnya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Gimana? Seru kan? Nah, nanti kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana. Biar pagi nggak sendirian, enaknya ditemani kopi pagi. Halo semuanya, balik lagi di kopi pagi. Biar pagi nggak sendirian, enaknya ditemani kopi pagi. Mantap. Halo semuanya, balik lagi di Kopi Pagi. Biar pagi nggak sendiri, enaknya ditemani Kopi Pagi. Nah, tadi kan gue udah ngebahas nih tentang hobi lu yang fotografi, terus sama videografi kan. Betul. Nah, ada gak sih hobi lu yang bener-bener lu mendalami gitu, lebih dari yang tadi dua itu ya? Ada. Oh, apaan tuh? Kaget. Iya. Ada. Apaan? Gue fotografi kan hobi juga ya. Fotografi, videografi itu hobi. Iya. Konten juga hobi. Hobi gue tuh ada yang lain. Apaan tuh? Olahraga. Wah, itu dia gue Gue suka olahraga. Lu suka olahraga? Asli, gue juga suka. Semuanya dari futsal, bola, badminton, basket, apalagi silat tuh, gue suka semuanya. Gue nggak sebanyak lu gue. Waduh. Gue dulu futsal sama bola juga. Terus ya badminton pernah, cuman nggak sampai serius lah. Tapi yang serius tuh dulu futsal sih sebenarnya. Itu Sampai dari kapan? turnamen juga. Itu waktu SD sampai SMP gue. SD. Iya SD gue. SD gue baru main bola tuh SSB ya. Kalau gue tuh dulu di SSB. Masukin SSB. Gue udah masuk ke turnamen. Ada namanya turnamen Liga Danon. Oh gue tahu tuh. Temen gue pernah Masuk ke situ. ikut liga itu. Nah iya. ya gue pas kalau nggak salah gue kelas 4 atau kalau nggak kelas 5 gitu. Gue masuk Liga Danon, terus nggak lama gue keluar. Nah lu tuh SD udah futsal nih. Futsal gue SD ikut ini aja sih Bam. Ekskul gue. Oh ekskul. Dulu Iya. pas masih gue nggak tahu kelas 1 apa kelas berapa sih. Cuman kayak di antara kelas 1, pokoknya gue dari kelas 1 deh kayak. Dari kelas 1 sampai kelas 6 gue konsisten gue. Ekskul gak pernah ganti. Futsal terus. Iya, sampai sama ibu gue tuh kayak, kamu ekskul futsal mulu gak mau ganti ke yang lain kan, kayak ada silat juga kan. Terus kayak ada basket atau enggak yang kayak marching apa sih yang itu, marching band ya? Wah, band-band lah pokoknya yang main. Yang kayak apa sih tuh yang marching apa sih? Yang mukul-mukulin drum. Pokoknya itulah. Wah, itu gue nggak tahu. Nah pokoknya kenapa sih mau futsal mulu? Karena ya itu. Gue dulu awalnya gak bisa main bola, tapi ikut-ikut temen-temen aja. Jadi lama-lama Di kampung lah ya, maksudnya kan biasanya anak kecil mainnya iya. bola mulu. Peluit akhirnya maghrib. Nah, ya itu kan? dia. Kalau enggak yang punya bola dipanggil sama emaknya, suruh pulang. Iya. Gitu. Mainnya nyeker, Nah, gawangnya sendal. itu dia. Itu. Nah, gue Gitu. kayak gitu tuh. Dari situ gara-gara sering main, ya udah. Dulu kan di sekolah gue nggak ada ekskul bola ya, jadi ekskul futsal ya udah ikut aja. Ikut sampai waktu itu kelas 6, terus SMP ikut futsal lagi gitu. Iya. Gue justru dari kelas 1 SD sampai kelas 6 futsal. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP futsal juga. Jadi kayak ekskul gue monoton banget gitu. Futsal. Iya kayak itu doang gitu. Iya. Pengen keluar nih gitu, lu nggak ada gitu pikiran. Enggak sih, karena waktu itu gue lagi nyaman-nyaman banget sama futsal. Iya, Kayak lagi ngerti. gue main bola mulu dulu, kulit gue sampai keling banget. Main jam 12 siang kan. Bolang. Bolang. Bocah hilang. Wah, itu. ya hilang dong. Hilang dicariin sih. Maghrib belum pulang. Masih main bola Main gitu. bola. Iya. Biasanya udah diparahin tuh pakai sendal, kalau nggak pakai apa kayu. Gak berani pulang kalau kayak gitu gue. Kabur. Iya, kabur ke rumah Dulu. teman. Pulangnya besok. Iya. Udah tuh. Terus ya kan lu dari SD SMP tuh lu kan futsal nih. Terus Futsal. SMA lu ganti atau masih lanjut gitu? Nah, SMA gue ganti. Ganti. Gue dulu kurus banget Bam, gue. Kurus. Gue nyentuh di angka 40 kilo. Gue SMP 40 kilo, jadi kecil banget gue emang buat ukuran anak SMP 40 kilo kecil banget gitu. Iya. Yang tinggi gue tuh udah kecil banget lah. Jadi karena gue sebenarnya ngeliat teman gue sih
Teman gue kayak dulu kan kayak bangun otot kayak push up, pull up gitu kan. Gue jadi kayak gue mau dong ikut kayak gitu-gitu. Akhirnya diajarin sih sama dia. Ya dulu gue masih di rumah lah kayak push up, pull up, ngebentuk ototnya kayak gitu. Oh iya. Nah, udahlah mulai kesini nge-gym gue. Nge-gym Iya, tuh. nge-gym. Sampai sekarang nge-gym. Sampai sekarang masih nge-gym. Berarti lu kayak di gym tuh udah bener-bener member atau kayak lu datang bayar gitu ya kan? Kalau member kan kayak biaya per iya. bulan gitu. Visit atau member gitu ya. iya. Nah, gue udah member sih. Jadi sebelum gue mulai gym kan gue olahraga di rumah ya. Ya. Kayak kalau lu tahu tuh yang calisthenics tuh, yang olahraganya cuman pakai beban badan lu doang gitu. Jadi pakai BB badan lu. Kayak pull up itu kan body weight training kan. Ngangkat berat badan aja. Iya. Nah, terus push up. Nah, gue dari situ justru. Terus kebetulan nih bapak gue punya dumbbell kan tuh yang kecil yang ukuran 6 kilo tuh ada 2. Nah, gue latihan pakai bekas bapak gue. Karena bapak gue dulu juga nge-gym sebenarnya. Oh iya. Oh berarti bapak lu binaragawan sih badannya. Enggak. Ya jadi sih, cuman nggak sampai ikut jadi kayak Adira yang enggak gitu. Dia cuman itu. Biar bagusin otot lah, bagusin badan gitu. Dulu bapak gue kayak gitu. Nah, pokoknya di rumah tuh sekitar gue ingetnya 6 bulan. Habis dari 6 bulan tuh gue kayak karena gue udah kebiasa di rumah ya, olahraga di rumah. Jadi udah kebiasa sama bebannya. Dari yang berat tuh jadinya udah keringanan gitu. Oh ya, jadi kayak biasa aja gitu lah, yang 6 kilo kayak ngangkat kapas gitu. Jadi kayak kata orang kan kalau misalkan mau ngebentuk otot harus progressive overload, jadi kayak harus nambah gitu beban. Bebannya lebih lah gitu. Nah, gue ke gym lah. Nge-gym sekarang udah 2 tahun gue. 2 tahun? Gue mulai dari bulan Mei 2023. 23 berarti udah mau jalan 3 tahun sih. Udah mau, iya. Mau jalan 4 mah. Udah mau jalan ya sekitar, gue nggak ngitung sih, cuman gue ingetnya udah di bulan Mei tahun 2023 tuh. Pas bener-bener BB gue masih 40. Gitu. Kurus banget nih. Sekarang berapa? Sekarang terakhir gue nimbang 60,5 sih. 60,5 gue. 60,5 apa 61 gitu. Sekitar segitulah berat badan gue sekarang. Nah, ya kan lu kayak nge-gym gitu kan. Gue juga lebih ke arah kayak ngangkat dumbbell, enggak kayak barbell gitu ya. Biasanya di rumah. Nah, kenapa gue ngangkat itu? Karena gue ngeliat bokap gue sama sebetulnya kayak lu juga di rumah kayak ada dumbbell gitu. Suka olahraga juga gitu ya? Nah iya, gue di rumah kadang ini inian gue nih jadi nih kayak telur gitu. Oh bulat ya? Nah bulat, karena gue sering ngangkatin punya bokap gue. Nah bokap gue tuh nggak beli, dia bikin. Oh bikin? Yang dari semen itu? Kalau ada itu bukan dari semen juga, dari bearing. Bearing apa itu? Ya kan bokap gua kerja di pabrik. Oh iya iya. Bearing kayak biasa di spinner gitu. Nah, tapi ini gede bearingnya. Tuh ukuran kalau nggak salah 3 kilo. Oh lumayan tuh. Lumayan. Nah kata gua daripada gua ototnya kagak ada kan. 3 kilo mah kalau sering diangkatin jadi itu otot. Iya jadi. Ya makanya udahlah ngangkat yang ada gitu. Nanti semisalnya udah jadi, udah gue nggak mau yang over. Iya, nggak mau yang kegedean. Jadi ya udahlah biar badan gue kelihatan itu aja, ada bentukannya lah ya. Iya biar nggak kayak gini-gini banget. Biar nggak gitu. lemes banget. Gue dulu juga digini sama teman gue, ya Allah lu ceking banget. lu tahu, gue kayak kurang gizi gitu ya. Gue digini sama teman gue kayak ayam tetelo. Lu tahu gak sih? Gue pas gue searching di Google ayam tetelo apa ayam sakit. Gue dikatain ayam sakit gue. Buset, ayam sakit. Iya, gue nggak tahu tuh waktu dikatain ayam tetelo apaan, gue nganggapnya masih lucu kan. Karena kalimatnya lucu gitu. Iya. Pas gue searching ayam sakit, baru gue kayak ya elah lu. Penghinaan banget ya. Iya. Nah, berarti dari situ lu bener-bener ngebangun diri. Iya, penyebabnya dari situ juga sih. Karena emang dulu kecil banget, gue udah kecil posternya gue begini ya. Kayak orang sakit gue emang, padahal gak sakit begini. Kalau gue temenan dari lama ngeliatnya juga pasti, wah ini orang kayak kasian banget nih gitu. Tapi kan sekarang gue ngeliat badan lu, wah gokil. Emang udah pernah lihat? Udah. Lah pas itu lu foto kan di tempat gym. Iya. Sudah gede banget bos. Udah 2 tahun itu. Kayak telur bebek. Telur rebus. Iya, gede banget. Nah, ya kan lu udah progres lu kan jadiin badan tuh kan kayak kurang lebih 3
3 tahun ya? Udah 2 tahun. Ya 2 tahun, kok nggak 3 tahun. Udah jalan ke situ lah. Nah, lu biasanya kayak ada gak sih makanan yang harus dimakan dan makanan yang gua ngatur makan gitu. atau enggak gitu ya. Sebenarnya waktu awal-awal nge-gym karena gua niatnya buat ngebentuk badan, dari berat badan yang 40 ke yang sekarang itu kan pasti kan harus makan lah ya. Iya, harus butuh lah itu. Itu Jadi mah kewajiban. ya itu protein gue tiap hari, Bam. Makanya dada ayam kalau nggak telur. Itu gue atur sampai nasi 200 gram. Kalau dulu awal-awal ya. Karena kan ada takarannya yang harus gue hafalin. 200 gram nasi, 200 gram dada ayam, telur gue minimal 3 atau enggak 4. 3 atau enggak 4. Rebus tuh ya? Kadang rebus, kadang cuma diorak-arik doang gitu. Hah? Diorak-arik? Diorak-arik tuh kayak, lu tau gak sih yang telurnya kayak, ya pokoknya diorak-arik gitu. Oh iya, tahu. Iya kan, tau kan yang kayak gitu. Oh berarti benar-benar makanannya kagak enak lah ya istilahnya. Iya, orang ada lihat bumbunya gitu. Iya, teman gue juga ada. Oh, ada bumbunya. Cuman ya kelihatannya kayak hambar. ya Allah makan nasi sama ayam doang, sayurnya mana gitu kan. Sayurnya mana? Kuahnya mana, sambelnya mana gitu kan. Ke teman gue juga bilang, lu makan kayak gini tiap hari gak bosen? Ya bosen mah bosen, cuman kan ini doang gitu ya bisa ngebentuk gitu. Oh itu tapi bener-bener ngaruh tuh. Ngaruh, itu gue ngatur kalori juga. Jadi setiap kalori yang masuk gue hitung, ada aplikasinya. Nah gue pakai tuh, tapi sekarang karena udah kebiasa ya, jadi udah gak pakai sih, udah hafal. Oh iya, jadi lu udah tau lah takarannya lah, feeling gitu. Iya. Nah sama gue juga kalau misalkan dulu tuh gue gendut. Oh dulu lu dari gendut justru? Justru gue gendut dulu. Kebalikan dulu gua. BB gue tuh nyentuh di angka 73. 73 umur berapa tuh? Umur kalau nggak salah di 15. 15 tak? Itu terlalu over sih menurut gue. Lu tahu 40 kilo tuh gue umur berapa? Kalau SMP tuh, kelas, tadi gue bilang berapa sih? SMP kan ya 40? SMA tuh umur berapa? Umur, ya 15 kalau nggak 16 lah. 17 lah ya? Iya. 16, 17. 16, 17. Nah, lu tahu 15 gue berapa? Berapa? 35. 35? Lu udah kayak joki motor berak lu. Gue soalnya dulu kalau makan ya, semau gue kayak sehari sekali pun gak masalah gitu. Yang penting makan. Yang penting makan udah. Kalau dulu gitu. Nah kalau lu gimana tuh? Nah kalau gue lebih kebanyakan nyemil. Ya jadi gue sebetulnya tuh lambung gue tuh kecil. Gue makan dikit. Nasi pokoknya nggak banyak lah, nggak sepiring. Lauknya ya lumayan banyak. Lauknya tapi segunung gitu. Enggak, maksudnya ya sepasnya sama nasi lah. Terus mak gue tuh suka banget masak sayur. Nah makanya gue dari kecil tuh makannya sayur mulu. Nah kenapa gue gemuk? Karena gue dulu doyan nyemil. Iya. Jadi gue sering jajan terus nyemil, lama-lama kayaknya gue harus nurunin BB nih. Apa yang gue harus lakuin? Nah lu apa tuh? Nurunin BB gimana tuh lu? Nah ini menarik nih, gue jadi olahraga. Apa olahraganya? Awalnya tuh SMP gue futsal sampai basket. Basket? Ya, SD gue bola terus futsal, terus SMP basket gue cedera. Ankle tuh? Ankle gue sampai sekarang bunyi sebelah kiri. Bahaya tuh. Nah, terus dari situ gue break, maksudnya rehab lah, maksudnya biar sembuh dulu. Sampai SMA gue futsal. Nah itu badan gue masih gemuk, masih di angka 68 lah. Dah ya itu masih gemuk sih. Masih gemuk. Terus gue ngeliat di kayak TikTok tuh idealnya tuh, gue kan tinggi badan gue 168. Idealnya tuh berat badan di antara 63 sampai 65. Nah, ya. Nah, jadi sekarang nih gue berat badan 65. Nggak turun, nggak naik. Jadi gue kalau misalkan makan, gue udah tahu takarannya berapa. Jadi kalau misalkan gue kayak kekenyangan, terus gue naik sekilo pun gue langsung olahraga. Apapun itu. Bisa lari, bisa sepedaan gitu. Nah pas di SMA tuh, kata gue terlalu over nih. Terus yaudahlah gue lebih baik ngecilin badan gitu kan. Terus ya gitulah. Jadi lu kayak kardio juga sih sebenarnya itu ya. Kan basket, futsal, kardio itu. Nah, jadi gitu teman-teman. Ceritanya menarik gak? Menarik. Dah, begitu dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kopi pagi. Biar pagi nggak sendirian, enaknya ditemenin kopi pagi.